Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Atin Supartini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan nomor induk mahasiswa 205160002. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu materi dari mata kuliah Geometri Analitik, yaitu persamaan garis lurus yang sejajar dan tegak lurus. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Ibu Irena Puji Luritawati MPD. Baik teman-teman, marilah kita bahas secara bersama-sama. Teman-teman, masih ingatkah apa itu garis lurus? Ya, garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Misalnya nih, kita mempunyai titik A dan titik B, lalu kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk satu garis. Nah, itu merupakan garis lurus. Di sini ada hubungan antara garis lurus yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Bagaimana ya hubungannya? Yang pertama, garis sejajar. Dua garis sejajar dapat diketahui dengan mengamati sifat dari gradien atau kemiringannya. Dua garis saling sejajar apabila gradiennya itu sama. Bisa kita tulis di sini ada M1 sama dengan M2. Itu artinya gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Selanjutnya garis tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus, maka gradiennya tidak sama. Bagaimana ya sifat gradien untuk garis yang tegak lurus? Sifatnya yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Untuk lebih memahaminya, marilah kita bahas lebih dalam satu persatu dan kita terapkan pada contoh soal. Di sini yang pertama ada garis sejajar, yaitu dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada garis M dan N. Itu merupakan garis sejajar. Kenapa disebut garis sejajar? Karena apabila kedua garis ini diperpanjang sampai tak hingga, mereka tidak akan berpotongan. Dan notasi untuk dua garis sejajar adalah garis miring 2 ya teman-teman. Dua persamaan garis lurus yang sejajar akan memiliki kemiringan garis atau gradien yang sama, sehingga berlaku M1 sama dengan M2. Kemudian kita bahas mengenai persamaan garis yang sejajar dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1. Dari mana rumus ini bisa dihasilkan? Yaitu dari uraian bentuk persamaan garis yang umum, yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, dimana kita ubah menjadi Y sama dengan, di sini BY sama dengan AX pindah ruas jadi negatif AX, begitupun yang C pindah ruas menjadi negatif C. Nah, untuk menghilangkan B-nya, kedua ruas kita bagi dengan B, sehingga Y sama dengan negatif AX kurangi C per B. Nah, atau kita juga bisa tuliskan Y sama dengan negatif A per B kali X dikurangi C per B. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa gradien garis pertama itu negatif A per B. Karena ini sejajar, maka gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua, di mana gradien garis kedua itu sama, yaitu nilainya atau hasilnya negatif A per B. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus yang Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya tetap sama dengan M-nya itu negatif A per B dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya tetap sama dengan, setelah kita operasikan, didapat negatif AX per B ditambah AX1 per B. Nah, untuk menghilangkan per B-nya, kedua ruas kita kalikan dengan B, sehingga B dikali Y dikurangi Y1 sama dengan negatif AX sama AX1. Nah, B dikali Y itu BY, dikurangi B dikali Y1 itu BY1 sama dengan negatif AX tambah AX1. Nah, selanjutnya kita ubah bentuknya menjadi AX tambah BY sama dengan AX1 tambah BY1, sehingga yang dihasil itu bentuknya sama dengan yang di awal.
Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 5,2 dan sejajar dengan garis 2x dikurangi 3y tambah 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya diketahui persamaan garis 2x dikurangi 3y tambah 6 sama dengan 0 melalui titik negatif 5,2, di mana negatif 5 sebagai x1 dan 2 sebagai y1. Karena sejajar, maka ingat m1 sama dengan m2, atau gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Persamaan 2x dikurangi 3y tambah 6 sama dengan 0, kita ubah ke dalam bentuk eksplisit, di mana y sama dengan mx tambah c. Kita ubah menjadi y sama dengan. Di sini negatif 3y sama dengan 2x pindah posisi jadi negatif 2x, begitupun yang 6 pindah posisi jadi negatif 6. Nah, untuk menghilangkan negatif 3-nya, kedua ruas kita bagi menjadi dengan negatif 3. Sehingga dihasilkan y sama dengan negatif 2x kurangi 6 per negatif 3. Nah, hasilnya y sama dengan 2/3x ditambah 2. Dari sini kita bisa lihat bahwa gradiennya itu 2/3. Nah, M1-nya kan 2/3, sehingga M2 itu sama dengan M1, berarti sama nilainya, itu 2/3. Nah, setelah diketahui gradiennya, kita substitusikan ke dalam rumus y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Itu merupakan rumus yang dimana diketahui persamaan suatu garis dengan melalui satu titik. Nah, kita substitusikan ya teman-teman. Y dikurangi y1-nya itu apa? 2 sama dengan m-nya itu 2/3 dikali x dikurangi x1-nya itu negatif 5. Nah, seperti itu. Sehingga kita tulis y kurangi 2 sama dengan 2/3 dikali x 2/3x ditambah 2/3 dikali 5 itu 10/3. Untuk menghilangkan negatif 2-nya, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi positif. Sehingga diperoleh y sama dengan 2/3x ditambah 10/3 ditambah 2. Hasilnya y sama dengan 2/3x ditambah 16/3. Atau kita bisa menulis y sama dengan 2x ditambah 16/3. Nah, untuk menghilangkan per-3-nya, kedua ruas kita kalikan dengan 3, sehingga 3y sama dengan 2x ditambah 16. Nah, setelah ini kita ubah posisinya menjadi bentuk umum yang ax tambah by tambah c, sehingga di sini diperoleh 2x dikurangi 3y dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi, persamaan garis yang melalui titik negatif 5,2 dan sejajar dengan garis 2x dikurangi 3y tambah 6 sama dengan 0 adalah 3y dikurangi 16 sama dengan 0. Kita bahas mengenai garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Notasi untuk garis tegak lurus yaitu seperti huruf T terbalik ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bahwa garis MN itu tegak lurus dengan garis OP, di mana garis MN dan garis OP itu saling berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Perkalian dua kemiringan atau gradien garis tegak lurus adalah negatif 1 atau bisa ditulis sebagai berikut, yaitu M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian ada persamaan garis yang tegak lurus dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 yaitu BX dikurangi AY sama dengan BX1 dikurangi AY1. Rumus ini dihasilkan dari penguraian bentuk persamaan garis umum yaitu AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana kita ubah menjadi Y sama dengan, di sini ada BY sama dengan AX pindah ruas menjadi negatif AX, begitupun yang C pindah ruas menjadi negatif C. Nah, untuk menghilangkan B-nya, kedua ruas kita bagi dengan B, sehingga Y sama dengan negatif AX dikurangi C per B. Nah, atau kita bisa menulis juga Y sama dengan negatif A per BX dikurangi C per B.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa gradien garis ini yang pertama sama dengan negatif A per B. Nah, karena ini tegak lurus, maka kebalikannya M2 sama dengan negatif 1 per M1. Jadi sama dengan negatif 1 per M1-nya mana? Yaitu negatif A per B. Sehingga dihasilkan M2-nya itu B per A. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. Yang Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya tetap sama dengan M-nya yang mana? Yang M2. Kenapa kita pakai M2? Karena di 7 itu persamaan baru dari salah satu garis yang tegak lurus ini, sehingga kita pakai M-nya yang B per A dikali X dikurangi X1. Kita operasikan, jadi Y dikurangi Y1 sama dengan BX dikurangi BX1 per A, di mana untuk menghilangkan per A-nya, kedua ruas kita kalikan dengan A, sehingga A dikali Y dikurangi Y1 sama dengan BX dikurangi BX1. A dikali Y itu AY dikurangi A kali Y1 itu AY1 sama dengan BX dikurangi BX1. Nah, setelah ini kita pindah posisikan menjadi yang sebelah kiri itu yang memuat koefisien 1. Jadi BX1 dikurangi AY1 sama dengan BX dikurangi AY. Atau kita bisa juga menulis BX dikurangi AY sama dengan BX1 dikurangi AY1. Sehingga bentuk yang dihasilkan sama dengan yang rumus yang tadi di awal. Untuk lebih memahaminya, di sini ada contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus dengan 3x dikurangi 4y dikurangi 6 sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama menggunakan rumus y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Diketahui persamaan garisnya 3x dikurangi 4y dikurangi 6 sama dengan 0 melalui titik negatif 2,1. Karena tegak lurus, maka mohon maaf di sini kurang, seharusnya ditulis M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Persamaan 3x dikurangi 4y dikurangi 6 sama dengan 0, kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan mx ditambah c. Dengan mengubahnya menjadi y sama dengan, di sini negatif 4y sama dengan 3x, pindah ruas menjadi negatif 3x. Begitupun yang negatif 6 menjadi 6. Nah, untuk menghilangkan negatif 4-nya, kedua ruas kita bagi dengan negatif 4, sehingga y sama dengan negatif 3x ditambah 6 per negatif 4, atau kita bisa tuliskan y sama dengan 3 per 4x dikurangi 6 per 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa gradien garis yang ini yaitu 3 per 4, atau M1 itu 3 per 4. Nah, karena tegak lurus, maka gradien garis kedua itu kebalikannya. Dengan rumus M2 sama dengan negatif 1 per M1 sama dengan negatif 1 per M1-nya 3 per 4 sama dengan negatif 4 per 3. Sehingga diketahui bahwa M2-nya itu negatif 4 per 3. Setelah kita ketahui gradien garis yang kedua itu negatif 4 per 3, kita substitusikan ke dalam rumus y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Y dikurangi y1-nya itu 1 sama dengan gradien yang kedua itu negatif 4 per 3 dikali x dikurangi x1-nya itu negatif 2. Y dikurangi 1 sama dengan negatif 4 per 3 dikali x ditambah 2. Kita operasikan menjadi y dikurangi 1 sama dengan negatif 4 per 3x dikurangi 8 per 3. Untuk menghilangkan negatif satunya, kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga y sama dengan negatif 4 per 3x dikurangi 8 per 3 ditambah 1. Dan dihasilkan y sama dengan negatif 4 per 3x dikurangi 5 per 3. Nah, untuk menghilangkan per 3-nya, kedua ruas kita kalikan dengan 3, sehingga 3y sama dengan negatif 4x dikurangi 5, atau kita bisa tulis 4x ditambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus dengan garis 3x dikurangi 4y dikurangi 6 sama dengan 0 adalah
4x ditambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Sekarang kita coba selesaikan persoalan tadi menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus bx dikurangi ay sama dengan bx1 dikurangi ay1. Diketahui persamaan garisnya itu kan 3x dikurangi 4y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa ketahui bahwa a-nya itu 3, b-nya itu negatif 4, c-nya itu negatif 6 dengan titik negatif 2,1. Di mana X1 itu negatif 2 dan Y1 itu 1. Lalu kita substitusikan langsung ke dalam persamaan BX dikurangi AY sama dengan BX1 dikurangi AY1. Nah, seperti itu. Kita substitusikan B-nya itu negatif 4 dikali X dikurangi A-nya itu 3 dikali Y sama dengan B-nya itu negatif 4 kali X1-nya itu negatif 2 dikurangi A itu 3 dikali Y1 itu 1. Nah, kita operasikan negatif 4 dikali X itu negatif 4X dikurangi 3 dikali Y itu 3Y sama dengan negatif 4 dikali negatif 2 itu 8 dikurangi 3 kali 1 itu 3. Sehingga negatif 4x dikurangi 3y sama dengan 5. Nah, setelah itu kita bisa ubah bentuknya menjadi 4x ditambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Jadi, cara yang kedua pun sama hasilnya dengan cara yang pertama, yaitu 4x tambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Nah, bisa diketahui persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan tegak lurus dengan 3x dikurangi 4y dikurangi 6 sama dengan 0 adalah 4x ditambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis y sama dengan 3x dikurangi 4 dan melalui titik 2,2. Penyelesaiannya kita gunakan rumus bx kurangi ay sama dengan bx1 dikurangi ay1. Bentuk Y sama dengan 3X dikurangi 4 kita ubah ke dalam bentuk implisit yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, setelah diubah kita dapatkan 3X dikurangi Y dikurangi 4 sama dengan 0. Maka kita ketahui bahwa A itu 3, B itu negatif 1, dan C itu negatif 4. Serta X1 itu 2 dan Y1 itu 2. Nah, setelah itu, kita substitusikan ke dalam persamaan BX dikurangi AY sama dengan BX1 dikurangi AY1. Nah, di mana B-nya itu negatif 1 dikali X dikurangi A-nya itu 3 dikali Y sama dengan B-nya itu negatif 1 dikali X1 itu 2 dikurangi A-nya itu 3 dikali Y1-nya itu 2. Kita operasikan negatif 1 dikali X itu negatif X dikurangi 3 kali Y itu 3Y sama dengan negatif 1 dikali 2 itu negatif 2 dikurangi 3 kali 2 itu 6. Nah, sehingga kita peroleh negatif X dikurangi 3Y sama dengan negatif 8. Nah, kita bisa tulis menjadi bentuknya seperti ini, yaitu X ditambah 3Y dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 2,2 dan tegak lurus dengan Y sama dengan 3X dikurangi 4 adalah X tambah 3Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, teman-teman, mungkin sekian pembahasan dari saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.